103.5 FM New CV New You. Kristi sudah tersambung dengan Ibu Hanli Mulyani dan kita akan membahas mengenai mengembangkan kemampuan berpikir sosial. Tapi sebelumnya Kristi ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Oh untuk para iya, pengajar, pendidik. Wah, senang sekali ya. Dan bisa mengenal Ibu juga teman-teman Ibu yang berdedikasi, kemudian meluangkan konsentrasi fokusnya untuk mendidik generasi bangsa. Ibu, baju kita sama loh, pink, Bu. oh iya ya. Gimana bisa ya? Kok padahal nggak janjian Oke. ya? Iya, nggak pernah janjian. Oke. Kita memang sehati ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu. Oh Kita mulai ya, ngomong-ngomong Bu ya. mengenai Hari Pendidikan Nasional, Kristi boleh ya saya share info ya. Jadi selama di bulan Boleh. Pendidikan Nasional, bulan Mei, SOA itu memberikan potongan harga Rp250.000 untuk semua assessment yang ada di SOA. Wow. 250, 25 itu maksudnya 2 Mei gitu. Oh, keren. Oke, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Dan untuk yang di Bandung juga bisa ya, Bu ya? Oh bisa, bisa. Di mana saja. Sekarang kan Oh, siap. Oke. teknologi. Betul. Tinggal langsung saja join yang belum ya, @Hanli Hmm, Mulyani. Baik, hmm, kita akan ngobrol mengenai mengembangkan kemampuan berpikir sosial, menyambung dari topik yep, 2 minggu lalu ya Bu ya, cara ya, bergaul pada anak-anak dan juga remaja. Apa sih Bu sebetulnya kemampuan berpikir sosial? iya. Jadi gampangnya gini ya. Kemampuan berpikir sosial itu adalah kemampuan. Ini kalau mau definisi ya agak serius dikit nih berarti ya. Kemampuan untuk Ya. mempertimbangkan konteks sosial di mana kita berada, ya kan? Terus kemudian memikirkan pikiran kita sendiri, memikirkan pikiran orang lain, merasakan perasaan kita sendiri, merasakan perasaan orang lain, ya. Kepercayaan, belief saya, belief orang lain, value, niat, ya, pengetahuan. Kemudian kita bisa menginterpretasikan, menafsirkan, sehingga dengan begitu kita akhirnya bisa merespon situasi-situasi dalam kehidupan sosial kita menjadi lebih apa ya, lebih pas gitu. Sehingga respon Hmm. sosial kita akhirnya menjadi lebih bisa diterima secara sosial. Dan kita pun juga bisa lebih menerima orang lain dalam konteks sosial. Kira-kira gitu. Dan Oke. orang yang bisa bersosialisasi itu Mhm. belum tentu memiliki kemampuan berpikir sosial yang baik. Artinya belum Mhm. tentu memiliki keterampilan berpikir sosial yang baik seperti itu. Jadi kita Oke. mau kalau di SOC, di School of Child, sekolah yang saya dan kolega saya kembangkan, salah satu kurikulum yang kami kembangkan dan menjadi salah satu kurikulum yang utama dan menjadi mata pelajaran wajib adalah social learning based on social thinking. Kita mau anak-anak di sekolah kami itu bertumbuh menjadi anak-anak yang terampil, memiliki keterampilan berpikir sosial yang baik gitu ya, pemikir sosial yang baik, Hmm. dan akhirnya mereka punya keterampilan sosial yang baik. Nah, sebetulnya kemampuan untuk berpikir sosial ini bisa diajarkan atau baiknya kapan dikenalkan kepada anak-anak? Kalau yang kami kembangkan kurikulum ini itu bisa ketika anak sudah di atas usia 4 tahun ya, ketika mengajarkan ini ya, Mhm. kurikulum ini. Tapi Mhm. sebenarnya sosial itu adalah bawaan, ya, bawaan, given nature. Tapi itu memang harus dibentuk, dikembangkan, dilatih, ya, diajari sehingga akhirnya meskipun secara natural manusia itu adalah pembelajar sosial, tapi dengan dibentuk, diajari, dilatih, dikembangkan, mereka nantinya akan menjadi manusia yang terampil secara sosial. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya kalaupun tidak diajarkan, apakah memungkinkan sebetulnya seorang anak ini bisa punya kemampuan berpikir sosial? Kalau tidak diajarkan dan kalau role model sosialnya tidak baik, ya, tidak efektif, ya anak bertumbuh mungkin tidak apa ya, tidak juga terampil secara sosial. Oke. Dan tidak cukup banyak juga orang tua sebetulnya yang mengetahui bahwa dibutuhkan ya kemampuan berpikir sosial yang juga diturunkan kepada anak atau diajarkan. Bagaimana jika orang tuanya tidak mengetahui soal itu, Bu? Nah, memang biasanya selama ini yang kita secara awam ya, orang cuma taunya gaul gitu.
bersosialisasi, saya kasih contoh gini ya, saya kasih contoh. Kita bedah ya, karena kasus ini pernah viral di Indonesia, tapi ini adalah kasus yang menurut saya menarik untuk kita bedah dalam konteks berpikir sosial ya. Nah, jadi waktu masa pandemi COVID-19, kalau kita ingat ya, di tahun lalu, itu ada donasi nasi ya untuk para terdampak COVID lah. Ingat gak Kristi yang nasi bungkus dikasih title nasi anjing gitu ya. Nah, nasi anjing, nasinya orang kecil bersahabat dengan nasi kucing, begitu kira-kira tulisan yang ada di bungkusannya. Itu viral kok ya, ada di berita. Nah, kenapa niatnya, kalau saya baca berita, niatnya benar-benar baik ya, memberikan sumbangan nasi bungkus tersebut kepada orang-orang yang terdampak COVID-19 gitu ya. Tapi kenapa itu menjadi dikritik ya, dihujat netizen gitu ya. Why? Kenapa? Yuk kita bedah ya secara konsep berpikir sosial. Niatnya baik ya, dan pasti orang-orang yang membuat ini pun orang-orang yang bisa bersosialisasi ya kan, dia membagikan dengan ramah dan segala macam. Yuk kita bedah. Nasi anjing. Kenapa ketika itu dinamakan nasi anjing, meskipun niatnya adalah untuk berbagi ya, niatnya adalah kasih, tapi akhirnya mendapatkan kritikan gitu ya. Coba kalau kita pakai konteks berpikir sosial, kita harus tahu konteks sosial kita ketika kita membagikan nasi bungkus dengan title nasi anjing, nasinya orang kecil bersahabat dengan nasi kucing. Konteks sosial kita adalah kita di Indonesia, ya kan? Yuk kita pakai kemampuan berpikir sosial kita. Ketika kita di Indonesia, ya namanya kata anjing, itu kira-kira gimana sih? Ya, konotasinya kurang baik ya. Yes, anjing itu kan kalau di Indonesia umpatan. Kristi kayaknya nggak akan marah ketika saya bilang, Kristi dasar tupai lo, ya kan? Ketika saya menggantikan, Kristi dasar tupai lo, kan kayaknya nggak menjadi sesuatu yang kasar. Tapi ketika saya bilang, Kristi dasar anjing lo, akhirnya langsung menjadi sesuatu yang kasar ketika konteksnya itu adalah di Indonesia ya. Nah, terus kemudian yang kedua, konteks sosial kedua, ketika kita bicara kita berada di Indonesia, majority warga Indonesia adalah saudara-saudari kita dari agama Islam, ya kan? Dan buat agama Islam, binatang anjing itu adalah sesuatu yang yang mungkin tidak diperkenankan, kira-kira begitu ya yang saya tangkap ya. Nah, ketika kita tahu konteks sosial ini kan kemampuan berpikir sosial yang pertama, memahami konteks sosial. Lalu yang kedua, kita menginterpretasikan, ya menafsirkan. Kira-kira kalau aku mau kasih sumbangan, meskipun kayaknya pas banget ya, anjing kan kucing selalu bermusuhan. Ini nasi anjing sahabatnya nasi kucing. Lucu sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau coba menginterpretasikan pakai kemampuan berpikir sosial, kira-kira akan diterima nggak ya secara sosial ketika saya membagikan nasi bungkus dengan nama nasi anjing gitu kan? Nah, kayaknya nggak pas deh ke konteksnya ya. Oke, berarti aku jangan pakai nasi anjing ya, meskipun itu lucu ya, sahabatnya nasi kucing ya. Oke, aku pakai ganti aja deh. Nah, namanya nasi yang lain bukan nasi anjing. Nah, sehingga kita memutuskan problem solving sosial kita adalah kita membagikan nasi bungkus tapi nggak jadi ya. Namanya nggak jadi nasi anjing, kita pakai nasi yang lain lagi gitu. Karena satu, dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, anjing itu adalah umpatan yang kasar. Dua, dalam konteks masyarakat Indonesia ya, yang majority adalah juga saudara-saudari kita yang muslim, anjing itu adalah binatang yang tidak diperkenankan atau haram misalnya ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini kan adalah kemampuan berpikir sosial. Sehingga akhirnya problem solving sosialnya ya tidak jadi pakai nama itu gitu. Ini contoh ya. Jadi sebetulnya kemampuan berpikir sosial ini segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial begitu ya Bu ya, dengan dalam arti kehidupan bersosial gitu ya. Yes. Kapan saja kita perlu memiliki kemampuan berpikir sosial, perlu menggunakan kemampuan berpikir sosial kita di mana saja, selama kita tidak sedang sendirian. Even kita sedang sendirian, tapi kita sedang chatting di dalam WhatsApp group,
kita sedang chatting di Instagram, ketika kita sedang chatting di mana di Discord, pada saat itu pun kita perlu kemampuan berpikir sosial ya. Jadi di mana aja saat kita sedang berinteraksi sosial seperti saat ini ya, saat kita lagi di ruang berbagi, ruang publik berbagi, misalnya di lift ya, kalau kita ke mall misalnya. Ketika kita di lift, kita masuk ya kan, di zaman sekarang COVID kan, kalau kita masuk lift itu kan ada apa namanya tuh, stepping ya, artinya nah itu kan kita perlu kemampuan berpikir sosial. Apa sih maksudnya si stepping ini ditempel? Oh, oke, ini masanya COVID, artinya satu lift itu hanya boleh 4 orang kalau saling tidak kenal gitu ya, dan berdirinya di sini. Dan ketika misalnya kita naik lift publik, udah ada 3 orang, terus kemudian kita masuk, keluarga kita masuk berempat ya. Nah, kita perlu punya kemampuan berpikir sosial. Kira-kira apa ya, apa yang akan dipikirkan orang, apa yang akan dirasakan orang, respon orang ketika liftnya udah isi 3, kapasitas tinggal 1, saya masuk bertiga nih keluarga saya, seperti itu. Jadi even di ruang publik berbagi, kita perlu berpikir sosial. Lalu pada saat di sekolah, ya, pada saat belajar, ketika kita memahami sebuah cerita, memahami buku, bacaan, itu kita perlu kemampuan berpikir sosial. Even ketika kita sedang nonton sebuah film, ya. Lalu di waktu luang kita, ya, ketika kita sedang chatting. Jadi di mana saja, ketika kita sedang berada dalam konteks sosial, baik fisik maupun digital, disitulah kita perlu berpikir sosial. Apakah kemampuan berpikir ini akan selalu mengarahkan pada sebuah aksi yang berbeda gitu, Bu? Ada juga kan orang yang selalu tanpa berpikir langsung beraksi begitu, Bu? Nah itu kan orang yang reaktif ya. Artinya dia langsung ketika ada stimulus sosial, dia langsung merespon. Itu belum tentu responnya menjadi efektif, respon sosialnya. Belum tentu menjadi diterima. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan berpikir ya sosial. Saya akan sharingkan kemampuan berpikir sosial itu ada apa aja. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara lengkap ya, karena keterbatasan waktu juga ya, seperti itu. Kemampuan berpikir sosial yang paling dasar itu adalah kemampuan berpikir sosial untuk memikirkan pikiran saya sendiri, memikirkan pikiran orang lain, merasakan perasaan saya sendiri, dan merasakan perasaan orang lain. Ya, jadi thinking thoughts and feeling seperti itu. Ini adalah foundation. Jadi kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan ketika kita sedang dalam konteks sosial, ketika kita sedang berinteraksi, berrelasi dengan orang lain, semua yang kita katakan, semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi pikiran orang terhadap saya, perasaan orang terhadap saya, seperti itu. Sehingga, kalau saya pengen orang berpikir positif mengenai saya, kalau saya pengen orang merasakan perasaan yang nyaman terhadap kehadiran saya dalam konteks sosial, saya harus mikir respon sosial saya seperti itu. Contoh, saya bisa mengatakan saya bisa memikirkan semua yang saya ingin pikirkan. Misalnya saya mau ngomong begini, itu si Kristi misalnya ya, contoh aja ya, itu si Kristi potongan rambutnya jelek banget sih tuh, baru potong rambut tapi potongan rambutnya jelek banget sih. Kita bisa kan memikirkan itu, gak apa-apa, kita bisa memikirkan apapun juga. Kristi mau mikirin saya, itu si Hanli bajunya pink jelek banget sih, gak cocok banget sih misalnya ya. Pertanyaannya satu, apakah setiap yang kita pikirkan itu perlu kita sampaikan dalam konteks sosial? Mungkin pikiran yang seperti ini nggak perlu kita sampaikan, ya kan? Ya buat apa juga, ya nggak ditanya juga, nggak penting juga gitu kan. Terus yang kedua, kalaupun kita perlu menyampaikannya, misalnya kita dalam satu acara nih, Kristi ya, kita mau pergi ke sebuah invitation ya, acara. Terus kemudian Kristi pergi dengan saya, Kristi teman saya ya. Terus Kristi memakai baju yang nggak pas dengan tema acara ya. Ya. Terus kemudian saya kan harus ngomong dong. Tapi apakah saya bisa ngomong belak-belakan seperti apa yang saya pikirkan? Kristi, bajumu tuh jelek banget. Cepet ganti. Gak cocok banget. Aduh, kamu tuh nggak tahu situasi banget sih. Bisa nggak saya ngomong kayak gitu?
Ya. Ketika saya ngomong begitu, mungkin kan Kristi akan berpikir dan merasakan yang tidak nyaman mengenai saya, ya kan? Nah, jadi kita sometimes perlu memilih kata-kata yang mewakili pikiran kita, atau bahkan meralat kata-kata yang ada di pikiran kita ketika kita sedang menyampaikannya kepada orang lain. Karena kita memikirkan pikiran dan perasaan orang lain. Dan nanti apa yang orang lain pikirkan dan rasakan mengenai saya, itu akan mempengaruhi respon orang lain lagi terhadap saya. Respon orang lain terhadap saya akan mempengaruhi lagi pikiran dan perasaan saya dan respon saya terhadap orang lain. Nah, itu akhirnya menjadi social emotional change reaction seperti itu. Oke. Tapi untuk hal yang ini, sepertinya anak-anak kecil mungkin masih belum bisa melakukan itu ya, Bu ya, berpikir kemudian bagaimana reaksinya gitu. Yes, makanya kita harus ajarin. Nah, ketika kamu ngomong seperti itu, nah, yang kedua, tadi kan thinking thoughts and feeling ya, berpikir dan merasakan, pikiran sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah thinking with your eyes, berpikir dengan matamu, berpikir dengan matamu. Jadi keterampilan berpikir sosial berikutnya adalah berpikir dengan matamu. Oh, lucu banget sih ya berpikir dengan matamu. Iya, kita nggak sekedar dalam konteks sosial, dalam relasi sosial, kita tuh nggak cuma sekedar cukup dengan melihat. Melihat dengan matamu itu berbeda dengan berpikir dengan matamu. Ya, ketika misalnya saya melihat dengan mata saya cuma oke, dia nangis, atau oke, mukanya jadi berubah. Saya hanya tahu ketika saya ngomong begini, muka teman saya berubah. Muka teman saya jadi air mata keluar, udah that's it. Itu kalau saya cuma melihat dengan mata saya. Tapi kalau saya berpikir dengan mata saya, ups, ketika saya ngomong begini, muka teman saya kok berubah ya? Mukanya kok kayaknya jadi marah, air matanya keluar. Nah, berpikir dengan matamu, oh, sepertinya dia nggak nyaman deh dengan apa yang baru saya ucapkan kepada dia. Oke. Rasanya saya nggak boleh melanjutkan kata-kata saya. Atau saya perlu minta maaf kepada teman saya, mungkin kata-kata saya sudah menyinggung dia. Nah, ini namanya thinking with your eyes, berpikir dengan matamu. Jadi nggak sekedar cuma melihat. Dalam konteks sosial kita nggak cuma sekedar melihat, tapi kita perlu mengamati. Misalnya, kita dalam satu acara, misalnya gathering gitu ya, kita acara gathering. Terus kemudian kita melihat bahwa misalnya dari kita adalah orang yang mampu menjawab pertanyaan. Kita angkat tangan. Terus kalau kita misalnya cuma melihat dengan mata kita gitu ya, kita mungkin melihat teman-teman kita angkat tangan ya nggak kebagian gitu. Terus mereka melihat kita tuh dengan gitu ya, tatapan kayak bete gitu dengan kita ya. Nah, kalau kita melihat dengan mata kita, ya udah kita cuma ngeliat aja, iya teman kita angkat tangan sih, dan kita ngelihat teman kita pada banyak yang ngeliatin saya dengan muka cemberut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir dengan mata kita, kayaknya saya terlalu mendominasi deh gitu ya. Teman-teman kayaknya kesel deh karena nggak kebagian gitu. So, I think meskipun aku bisa jawab, gantian deh, aku nggak angkat tangan, aku kasih kesempatan pada temanku untuk menjawab, seperti itu. Nah, ini kan ketika anak bisa memberikan respon sosial seperti ini, dia sudah berpikir dengan matanya, dia mengamati. Ketika dia mengamati, akhirnya dia bisa menginterpretasi, menafsirkan, dan akhirnya dia bisa melakukan problem solving sosial, respon sosialnya pun akhirnya menjadi lebih bisa diterima oleh orang lain, dan dia pun bisa lebih menerima orang lain. Itu yang kedua, berpikir dengan matamu. Nah, Bu, apakah anak tunggal jauh lebih sulit untuk bisa diajarkan kemampuan berpikir sosial? Ya, kalau kita memang dianugerahi Tuhan anak tunggal, saya sangat percaya bukan tunggalnya yang akhirnya membuat mereka menjadi lebih tidak bersosialisasi, ya tidak terampil secara sosial. Bukan tunggalnya akhirnya membuat mereka menjadi lebih egois. Tapi kita perlu menstimulasi, mungkin tidak dengan siblingnya, iya kan? Kan ketika kita menstimulasi relasi sosial, interaksi sosial, keterampilan sosial, kan itu bisa dengan misalnya asisten rumah tangga bahkan bisa, ya kan?
dengan supir kalau misalnya di rumah kita ada driver, dengan siapa lagi, dengan temannya, teman lesnya, sebenarnya dengan siapa aja sih? Artinya nggak otomatis anak tunggal pasti begitu, kalau distimulasi, kalau diajarkan, dikembangkan. Nah, cukup banyak yang dalam tanda petik begitu ya, mendidik anak tapi tidak punya waktu untuk memberi contoh gitu ya untuk orang tua. Karena kan orang tua sibuk begitu ya Bu ya. Kemudian akhirnya diberikan kepercayaan kepada suster atau neni atau orang tuanya atau parentsnya gitu ya, atau oma opa. Ini gimana nih Bu cara menyiasati kondisi seperti ini? Iya, kalau saya kan juga working mom ya. Buat saya itu tuh yang namanya suster atau asisten rumah tangga yang kita percayakan menjadi pengasuh anak-anak kita saat kita tidak ada. Mereka itu partner kita loh. Mereka itu partner kita. Jadi saya sangat very selektif ketika mencari partner saya untuk mengasuh dan mendidik. Dan mereka nggak cuma sekedar mengasuh tapi mendidik. Nah, jadi kita juga perlu mentransfer si partner kita. Jadi kita masukin value-value parenting yang memang mau kita sampaikan ke anak-anak kita. Jadi kita harus didik si asisten rumah tangga kita juga, suster kita juga. Dan kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang menurut kita keliru, ya kita perlu koreksi. Tapi koreksinya jangan di depan anak kita. Kita koreksi secara one-on-one, seperti itu. Ya, saya pernah gitu ya melihat ada asisten rumah tangga gitu yang diperlakukan unik oleh majikannya gitu ya, anak yang dia dapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Si anak ini sangat otoriter gitu Bu, masih kecil gitu. Ini unik sekali. Ini asisten rumah tangganya disuruh duduk, duduk, berdiri, berdiri. Jadi ini sebuah jokes gitu ya, yang saya pikir, wah ini lagi kecil sih lucu gitu, tapi kalau udah gede kayaknya nggak bisa deh gitu. Dan orang tuanya juga sepertinya menganggap itu satu hal yang lucu-lucuan aja gitu. Gimana nih Bu cara menyadarkan orang tua yang menganggap bahwa ini tuh sebetulnya hal yang penting loh untuk dibina dari kecil? Maksudnya anaknya menyuruh asistennya duduk, asistennya duduk. Iya, gitu. Iya. Kalau saya sih, saya kasih tau anak saya loh ya, bahwa mereka perlu respect sama si asisten rumah tangga ini dan si si suster ini, karena mereka partner mama, partner papa dalam membantu mama papa mengasuh dan mendidik kalian saat mama papa sedang tidak ada. Itu saya sampaikan sih kepada anak-anak. Dan lebih penting lagi, respect-nya itu kita sampaikan juga dalam perilaku kita sehari-hari kepada asisten rumah tangga kita dan kepada pengasuh kita. Kalau saya sih sangat tidak pernah membedakan ya, artinya saya benar-benar treat mereka as a family. Karena mereka kan tinggal bertahun-tahun bersama kita, tinggal 7 hari kali 24 jam bersama kita. Buat kami sih, they are part of our family sih. Kalau misalkan neni ataupun suster ataupun asisten rumah tangga ini kemudian melihat bahwa anak kita gitu kan tidak bisa atau tidak bisa bersikap dan berpikir secara sosial, apakah diperbolehkan mereka juga untuk menegur anak kita atau mengadu saja kepada kita supaya kita yang menegur anak kita secara langsung? Iya, boleh. Saya berikan kesempatan kepada asisten, kalau saya sih suster ya, untuk memberitahu anak saya kalau dia melakukan perilaku unexpected dengan caranya pun saya ajarin. Yang tidak boleh adalah ketika membentak, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kalau itu udah langsung melanggar prinsip saya deh kalau kayak gitu. Oke. Jadi anak kita perlu diajarkan dan juga kita perlu mentransfer ilmu ini untuk mengajarkan kepada asisten rumah tangga ataupun juga suster begitu ya Bu ya. Apalagi Bu yang perlu diajarkan kepada anak kita selain tadi ya, thinking thought, feeling feelings gitu ya, berpikir dengan mata dan yang lainnya Bu? Ya, anak-anak kita perlu menyadari mengenai dia itu ketika dia berada dalam konteks sosial, katakanlah misalnya kelas ya, ketika dia berada dalam kelas ya, kelasnya dia adalah bagian dari kelasnya, ya, part of the group. He is part of the group. Because he is part of the group, so he has to understand the group plan. Ya, jadi kemampuan berpikir sosial berikutnya adalah memahami, menyadari, mengetahui bahwa dalam konteks sosial, I am part of the group.
dalam konteks saya adalah di keluarga saya, I am part of the family. Nah, karena saya part of the family, I have to understand the family plan. Ya, I have to understand the class plan seperti itu. Saya kasih contoh gini. Misalnya rencana kelas adalah saat ini olahraga, ya, olahraga. Oke. Terus kemudian anak saya kan bagian misalnya dari kelas 5B misalnya. Dan kelas 5B jam saat ini adalah olahraga. Terus anak saya tidak dalam kondisi sakit, kelasnya olahraga, dia malah ngeloyor, kabur, ya, dia pergi ke kantin. Nah, ketika dia bagian dari kelas 5B yang harusnya olahraga, dia malah pada saat itu ngeloyor ke kantin, kira-kira apa yang akan dipikirkan dan dirasakan, ya, melibatkan lagi kan, thoughts and feeling, apa yang akan dipikirkan dan dirasakan teman-temannya terhadap dia. Nah, ya kan? Kira-kira teman-temannya gimana? Ketika saya part of the group, tapi saya tidak follow the group plan, kira-kira apa? Kan mengganggu kan? Dan membuat orang lain kesel kan dengan kita, seperti itu. Misalnya contoh, kita lagi di dalam bioskop. So ketika kita lagi nonton bioskop, we are part of the group. Ya, yaitu grup nonton bioskop. Because we are part of the group pada saat itu, grup di bioskop itu, dan the group plan-nya saat itu adalah nonton misalnya film Endgame, ya kan? Nah, terus kita di dalam bioskop kita teriak gitu, saya nggak mau Endgame gitu, saya mau nonton yang lain gitu. Ini agak ekstrim sih ya. Terus kira-kira apa yang akan menjadi respon orang terhadap perilaku kita? Contoh lagi, misalnya hari ini mertua saya, mamahnya suami saya ulang tahun. So, rencana kelompok, rencana family kita hari ini adalah kita pergi birthday lunch, gitu kan? Karena anak-anak saya, suami ini kita adalah part of the family, part of the group family, so the family plan adalah birthday lunch. So, karena anak saya adalah bagian dari keluarga kita, so dia harus follow the family plan, yaitu pergi birthday lunch bersama-sama, kayak gitu. Karena ketika dia bagian dari kelompok, tapi dia tidak mengikuti rencana kelompok atau aturan kelompok, gitu kan pasti akan mengganggu kelompok dan akan menyebalkan ya buat kelompok, ya, dan mungkin dia akan tidak diterima gitu di dalam kelompoknya, seperti itu. Bagaimana sikap orang tua ya ketika anak kita dalam proses pembelajaran untuk bisa memiliki kemampuan berpikir sosial ini ternyata tidak mampu Bu untuk bisa melakukan itu. Apakah kita harus tegas atau kita harus bersabar terus, membentuk terus, atau gimana? Iya, jadi kalau misalnya kayak contohnya family ya, kan kita udah tahu ya, hari Minggu kita mau birthday lunch ya, Popo ulang tahun, seperti itu. Kalau misalnya ya, anak saya nggak mau gitu. Pada saat itu pasti saya akan firm. Saat itu adalah saat yang kalau saya sering cerita, saat yang nggak bisa dinego. You like or you dislike pergi lunch siang ini, you have to go. Because you are part of the family, and the family plan hari ini adalah kita pergi birthday lunch. Dan ketika kamu tidak pergi birthday lunch, again kemampuan berpikir sosial yang lain, coba kamu pikirkan dan rasakan apa yang akan dipikirkan dan dirasakan Popo. Ketika kamu adalah cucunya Popo, kamu tidak hadir dalam birthday lunch-nya Popo. Gitu kan? Ya, berarti pada saat anak seharusnya diberitahu ya Bu ya, bagaimana cara berpikirnya. Nah ini sampai kapan nih Bu harus diberitahu tentang itu? Pembelajaran sosial itu adalah pembelajaran yang seumur hidup ya pastinya ya. Karena kita kan hidup selalu dalam konteks sosial. Tapi kita harus mulai ngajarin anak menjadi seorang pembelajar dan pemikir sosial itu dari kapan sih? Dari kecil, dari ketika dia lahir. Ketika kita menjadi seorang pemikir sosial, pembelajar sosial, untuk memiliki keterampilan sosial, itu pertama dimulai dari yang namanya joint attention. Untuk bisa memperhatikan orang lain. Dan melatih, mengembangkan joint attention itu sejak kapan? Sejak bayi. Permainan-permainan yang bisa mengembangkan joint attention itu apa? Contoh sederhana banget. Cilupa, ketika kita kan anak
Seperti itu. Simple. Kalau anak-anak yang nggak bisa join attention, ya mana mungkin dia terampil secara sosial dan dia bisa menjadi seorang pemikir sosial. Seperti itu. Iya. Ini menarik sekali ya Bu ya, karena kalau misalkan ada orang tua, parents yang sekarang sedang menyimak IG Live ini dan punya anaknya masih kecil, tentunya perasaannya, wah ini satu knowledge yang bisa kita terapkan. Tapi kalau misalkan ternyata ini anaknya sudah mulai gede ini Bu, gitu ya, sudah remaja dan mungkin agak-agak terlambat gitu untuk diberikan pemahaman soal bagaimana anak ini punya kemampuan berpikir sosial, gimana caranya Bu? Ya, tantangannya zaman sekarang adalah dan banyak research yang mengatakan ya anak-anak generasi sekarang itu kan digital ya, fisik digital. Jadi misalnya gini deh, dalam satu keluarga itu interaksi sosial, relasi sosial juga kita kalau lihat research kan semakin minim ya. Dan banyak relasi antara orang tua dan anak tuh yang berkurang bahkan tidak ada atau bahkan digantikan oleh yang namanya digital. Jadi satu rumah aja komunikasi via WhatsApp seperti itu, texting ya, nggak ada interaksi langsung. Sehingga semakin banyak anak-anak di generasi sekarang itu yang istilahnya saya itu social challenge ya, yang memiliki tantangan sosial, artinya kesulitan ya, apa ya, tidak terampil secara sosial dan apa ya, tidak terampil menjadi seorang pemikir sosial. Saya kasih contoh. Ada satu kisah kan anak-anak zaman sekarang kan suka kenalan di Discord ya kan, mereka kenalan ya di Discord sama teman yang wah bisa dari mana aja, yang bukan teman sekolah, yang tidak kenal secara fisik ya, teman secara online seperti itu. Dan mereka bikin grup ya, bertahun-tahun mereka suka curhat di grup gitu ya. Dan buat mereka, wah, they are my best friend, they are my family, even though belum pernah ketemu begitu ya. Nah, terus kemudian kisahnya misalnya gini, kesel gitu kan, sama dia lagi kesel sama seseorang ya di grup itu, terus kemudian dia memaki dengan umpatan bitch gitu ya, menggunakan kata-kata kasar ya bitch, maaf ya, terus misalnya fuck gitu ya, terus menggunakan kata-kata kasar apalagi misalnya shit gitu ya. Nah, ketika dia lagi marah, lagi kesel, kan sebenarnya konflik adalah sesuatu yang wajar ya dalam relasi sosial. Tapi ketika dia tidak bisa meregulasi dirinya, meregulasi emosi, meregulasi dirinya, akhirnya regulasi diri sosialnya pun akan menjadi buruk. Nah, ketika regulasi dirinya tidak baik, tapi dia sedang berada dalam konteks sosial, pasti regulasi diri sosialnya tidak baik. Nah, si anak itu mengumpat di WhatsApp grup, tidak secara pribadi, ya kan? Nah, akhirnya kan ini menjadi regulasi diri sosial yang tidak pas, ya kan? Akhirnya kemudian dia dapat apa sih ya namanya, feedback yang mencerca dia gitu ya di Discord grup itu. Nah, ketika dia dapat feedback itu, dia kan jadi stres, ya kan? Nah, kan mempengaruhi pikiran dan perasaan dia kan. Dia kok rasanya teman-teman gak ada yang suka dia, semua jadi benci dia. Nah, sebenarnya kan ini adalah respon temannya terhadap responnya dia tadi kan. Ini yang tadi saya bilang social emotional change reaction. Nah, terus kemudian dia frustrasi anaknya, terus counseling seperti itu. Ini kasus ya, counseling seperti itu. Nah, jadi meskipun dia bilang aku kan sebenarnya cuma kayak ya sekedar iya spontan. Tapi kan kita harus mikirin yang spontan buat kita, apakah orang yang menerima kata-kata kasar itu bisa melihatnya seperti itu, bisa berpikir dan merasakan seperti itu kan. Nah, ini yang namanya regulasi dirinya yang belum baik dalam konteks sosial, akhirnya regulasi diri sosialnya pun menjadi tidak baik. Dan akhirnya dia mendapatkan respon sosial yang seperti itu, gitu. Iya. Ada pengaruhnya nggak Bu antara orang tua yang dominan atau orang tua yang otoriter terhadap perkembangan kemampuan anak untuk bisa berpikir sosial? Ya, kalau kita mau mengembangkan keterampilan berpikir sosial, tentu kan kita perlu yang namanya dialog, ya kan? Kita perlu mengajarkan anak tuh, mendidik anak itu perlu melalui conversation. Kita nggak bisa, itu adalah yang paling efektif. Educate, bukan cuma sekedar feeding, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kan
ketika kita mengajari misalnya tadi ya, understanding the group plan, you are part of the group, itu kan perlu kan percakapan. Misalnya kita kan tinggal di Indonesia, ya kan? Nah, di Indonesia ini sekarang kan lagi ada rencana untuk mengatasi pandemi nih. Nah, karena kita bagian dari Indonesia, bagian dari kelompok Indonesia, dan rencana Indonesia adalah mengatasi pandemi, yaitu dengan vaksin ya, yaitu dengan pakai masker, terus kemudian kalau memang disarankan untuk tidak mudik ya, karena kita part of Indonesia, so we have to to follow the group plan, rencana kelompok. Kita pakai masker kalau kemana-mana ya. Kalau memang vaksin ya kita vaksin. Kalau memang kita sehat bisa divaksin seperti itu. Itu kan. Nah, kalau kamu bagian dari Indonesia tapi kamu tidak melakukan itu, kira-kira gimana? Nah, itu kan semuanya perlu melalui percakapan untuk membuat akhirnya anak mengerti. Karena sebenarnya pemikir sosial itu juga cognitive behavior therapy ya, seperti itu. Tapi cukup banyak orang tua yang mungkin merasa kalau misalkan berdialog atau ngobrol seperti itu, powernya berkurang gitu, Bu. Gimana ya? Itu keliru banget. A list of written rules doesn't make the moral message clear ya. Jadi rules, aturan-aturan yang hanya sekedar ditulis atau disampaikan sesatu arah itu belum tentu loh membuat moral message-nya clear. It can only happen through conversation, seperti itu. Jadi sebetulnya sebagai orang tua itu tidak berarti bahwa ketika orang tua dekat dengan anak dalam arti secara conversation, komunikasi, ini bisa menghilangkan otoritas orang tua, begitu ya Bu ya? Sama sekali nggak ada hubungan ya. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa anak kita ini sudah memiliki kemampuan keterampilan berpikir sosial? Kita lihat aja sehari-hari ya dari observasi bagaimana dia ketika berinteraksi dengan temannya, bagaimana ketika dia berbicara, berperilaku, bagaimana respon temannya terhadap dia. Kalau anak kita cenderung di mana aja dia berada kok kayaknya banyak orang yang nggak nyaman dengan dia, kan kita harus berpikir dong ya, apa nih yang membuat kalau dia berada di mana-mana kok kayaknya sulit untuk diterima secara sosial. Artinya kita kan sudah harus punya awareness ya, mungkin memang keterampilan sosialnya harus kita kembangkan. Artinya anak kita ini belum terampil secara sosial, seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan Ibu? Sebentar, saya lihat dulu ya. Dari Ibu Leli apa nih? Aduh, tidak jelas. Leli anak ya katanya ya. Anak, sebentar, bagaimana ini menjelaskannya? Anak saya baru masuk SD saat pandemi. Jadi selama hampir setahun ini online. Saat online cukup aktif ngobrol dengan temannya. Mau tanya apakah nanti saat onsite apakah ada shock sosial ketemu langsung? Karena ini baru pertama kali masuk nih ya Bu ya. Iya. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung anaknya, ya bisa ya, bisa enggak. Tapi segala perubahan itu kan pasti akan menimbulkan masa ketidaknyamanan ya, atau masa adaptasi, dan itu sesuatu yang normal sih. Jadi ketika dari dulu tatap muka menjadi sekolah online awal-awal kan, waduh ya kan, itu masa beradaptasi. Berjalan, akhirnya sekarang kan banyak anak yang juga udah terbiasa sekolah online. Nah, nanti ketika udah hampir 1,5 tahun ya online, mau masuk ke offline lagi, ya mungkin nanti akan ada fase beradaptasi lagi. Dan seberapa cepat setiap anak beradaptasi, ya itu tergantung anaknya. Ada tips tapi percayalah setiap orang bisa beradaptasi. Nah, mungkin ada tips yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan anak supaya tidak shock ketika bertemu dengan lingkungan sosialnya yang baru, khususnya ya dimasuki kalau anaknya sudah kelas 2, kelas 3, tiba-tiba online, kemudian onsite lagi, mungkin tidak sesulit anak yang baru pertama kali masuk SD sudah online begitu. Ini sama aja sih seperti kalau anak kita baru mulai masuk sekolah.
baru mulai masuk TK, baru mulai masuk SD, pertama bisa ajak ke gedungnya. Nanti 3 bulan lagi, kamu nanti sekolahnya nggak lewat laptop lagi, kamu akan ke sini. Ini gedung sekolah kamu. Terus nanti kamu akan ketemu tuh guru-guru kamu, teman-teman kamu yang kamu lihat di laptop di sini gitu. Ya, Disiapkan mentalnya ya. Disiapkan ya. Jadi sebelum anak mulai onsite ini anak sudah mengenal di mana dia akan bersosialisasi dan dengan siapa saja begitu ya Bu ya. Tapi yang melalui fase beradaptasi itu normal. Ketika kita menghadapi perubahan apapun, kita orang dewasa juga lah menghadapi perubahan kan dari yang work from office jadi work from home. Awalnya kan waduh ya kan. Tapi lama-lama kita sudah beradaptasi. Nah, bagaimana dengan anak yang manja begitu Bu? Anak yang anak mami banget gitu ya, kemana-mana bareng mami. Ini gimana nih Bu? Maminya sulit melepaskan anaknya, anaknya sulit melepaskan maminya. Gimana dia bisa bergabung dengan sosialnya gitu Bu? Ya, itu kan berarti juga maminya ya, feedback buat maminya ya. Ya, gimana caranya ya, agar sih? Ya pelan-pelan. Kalau misalnya kayak anak TK ya, anak TK, ada anak yang, waduh hari pertama, hari kedua aja udah bisa langsung, oh dadah mama, dadah papa. Kalau misalnya anak kita bukan model begitu, ya baby step. Misalnya seminggu pertama, biasanya kalau TK-TK yang sangat memperhatikan ya perkembangan anak ya, seminggu pertama itu biasanya orang tuanya masih bisa nganterin sampai mana. Lalu baby step, nganterin tapi orang tuanya nunggu di pagar. Jadi baby step sampai akhirnya ya orang tua yang nganterin dan orang tuanya pulang gitu. Sebetulnya pada usia berapa sih Bu anak diharuskan memiliki keterampilan atau kemampuan berpikir sosial nih Bu? Normalnya begitu. Ketika sudah bisa, karena ini kan kemampuan berpikir sosial ini perlu menggunakan bahasa, komunikasi, percakapan ya, karena mengajarkan kosakata ya, tadi berpikir sosial, berpikir mengenai pikiran, memahami rencana kelompok, itu kan menggunakan bahasa. Ya ketika anak sudah mulai bisa bercakap-cakap, berkomunikasi, berbahasa, yaitu kurang lebih 4 tahun ke atas ya, gitu. Tapi foundationnya tuh semuanya udah bisa diajarin ketika di usia dari usia dini, dari usia di bawah 1 tahun malah. Meskipun pada saat kita mengajarkan kita belum menggunakan kosakata kemampuan berpikir sosial, belum ngajarin mengenai pikiran, perasaan, berpikir mengenai pikiran dan permukaan, belum menggunakan seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa anak kita itu sebetulnya tidak atau belum memiliki keterampilan berpikir sosial dari perkembangannya dia bersama teman-temannya, mungkin juga dari WhatsApp grupnya atau yang lain, kita lihat perkembangannya di Facebook atau apa, dia lebih cenderung sendiri begitu Bu. Nah, bagaimana cara orang tua untuk mulai menerapkan kepada anak yang mungkin lebih suka sendiri? Ya, anak-anak yang misalnya kalau kita lihat di sekolah ya, misalnya kalau rises dia baca buku sendiri. Pada setiap saat sedang tidak berada di kelas, saat bebas, dia selalu memilih membaca buku sendiri. Ketika ditanya alasannya adalah ya karena aku suka baca buku. Nah, ini sebenarnya salah satu ciri, bukan selalu loh ya. Jangan-jangan membaca buku ini adalah coping dia, atau defense mechanism dia, atau pelarian dia terhadap ketidakmampuannya, tidak terampilnya bersosialisasi. Karena kalau dia baca buku kan aman, nggak ada yang negur dia dan dia nggak perlu menegur orang dengan alasan dia sedang baca buku gitu ya. Nah, pertama kita perlu find out lah, apa sih yang membuat anak kita seperti itu, apakah mengalami yang namanya social anxiety ya, atau memang dia nggak percaya diri, tidak terampil, dicari tahu dulu ya, diempati dulu, dicari tahu, baru mulai di-encourage dan dikit-dikit dikembangkan keterampilan sosialnya. Karena sesungguhnya setiap orang itu pasti ingin bersosialisasi sesungguhnya. Jadi ketika ada orang, aku nggak apa-apa sendiri, mungkin
kemungkinan besar itu sebetulnya defense mechanism dia atau apa ya, pembenaran atau pelarian dari ketidakmampuan dia berinteraksi sosial. Aku nggak apa-apa kok Iya. sendiri, enak kok sendiri gitu. Ketika misalkan sudah mulai besar gitu ya Bu ya, atau bahkan sampai dewasa, ternyata anak ini jelas tidak mampu begitu. Apakah masih bisa di train gitu, atau ada khusus ibu mengkonseling anaknya, atau juga perlu dengan orang tuanya? Ya, saya saya memang salah satu aktivitas saya adalah menjadi seorang social learning coach ya. Jadi saya coaching anak-anak untuk social learning. Mungkin Kristi berpikir bahwa anak-anak yang saya coaching social learning adalah anak-anak SD. Justru banyaknya anak-anak remaja, anak SMP, anak SMA, anak kuliah bahkan ya. Kalau anak ini bukan special need, biasanya saya coachingnya sendiri dengan anaknya. Tapi kalau misalnya anak ini special needs, kayak misalnya anak ini autism spektrum yang lebih ke arah Asperger gitu ya, yang sudah bisa saya coaching, itu biasanya saya minta orang tuanya juga ikut, supaya nanti orang tuanya bisa repeat dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya, seperti itu. Karena kan memang ada kondisi khusus sebenarnya, seperti itu. Saya tambahkan lagi ya, keterampilan berpikir sosial yang lain ya, teman-teman. Ya, silakan. Jadi, keterampilan berpikir sosial yang lain adalah memahami aturan tersembunyi dalam konteks sosial dan apa yang diharapkan dan apa yang tidak diharapkan dari perilaku kita. Jadi hidden rules ya, aturan tersembunyi, what expected, what unexpected. Nah, kenapa ini penting untuk kita ajari? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak kita menghadapi aturan-aturan yang memang tidak tertulis dalam konteks sosial, ya. Tapi kita perlu tahu, meskipun aturan itu tidak tertulis, tapi kita perlu tahu what expected, what unexpected dari kita ketika kita berada dalam konteks sosial seperti itu, ya. Jadi misalnya, ketika misalnya kita pergi kemana ya, ketika misalnya kemarin ya, saya antar mama saya vaksin di GBK. Nah, di situ kan ada bus yang Pak Jokowi divaksin dan banyak orang mau foto. Terus kan kemudian ada jalur, ya kan? Nah, di sini kan kita menggunakan berpikir dengan matamu, ya kan? Ini ada beginian, artinya ini jalur antrian. Oke? Nah, berarti what expected adalah meskipun tidak ditulis tuh, kalau mau foto dengan booth Pak Jokowi mengantri dari sini nggak ada. Itu kan berarti kita thinking with your eyes, ya kan? Oke, mengantri, ya kan? Mengantri. Yang di-expect adalah saat itu kalau mau foto adalah ngantri. Nah, terus kemudian pas mama saya udah paling depan, ada laki-laki ya, umurnya masih muda lah ya, masih mungkin sekitar 30-an, dengan pasangannya perempuan, langsung dari arah sini, langsung masuk ke booth foto. Terus saya secara asertif saya bilang, ini giliran mama saya bilang, ini giliran mama saya, kamu belum antri, jadi kamu seharusnya antri dari sana, bukan langsung di sini, lihat, yang lainnya mengantri, saya bilang begini. Nah, jadi ini kan hidden rules, kita perlu memahami, hidden rules-nya ini, what expected ya adalah ngantri. Ketika kamu nggak ngantri, kamu melakukan unexpected behavior dan akan membuat orang lain gak suka sama perilaku kamu seperti itu. Terus mama saya bilang begini, udah lain kali, udah nggak usah dikasih tahu, nanti dia malu. Saya bilang, loh ya nggak apa-apa, dia harus malu. Karena dia sudah melakukan unexpected behavior. Dia tidak mengerti hidden rules, what expected, what unexpected. Jadi kalau dia malu, itu memang konsekuensi yang harus dia terima karena dia sudah melakukan unexpected behavior seperti itu. Nah, jadi anak-anak perlu ngerti what expected, what unexpected dari perilaku aku. Apa yang diharapkan dari perilakuku ketika aku berada di kelas. Meskipun tidak ada tulisan di ruang kelas, ketika masuk ke dalam kelas, bla bla bla. Ketika masuk ke dalam kelas, bla bla. Kita kan harus tahu what expected. What expected ketika kita pergi ke sebuah pura di Bali.
Meskipun nggak semua aturan itu tertulis di pura. Ketika kita mengunjungi misalnya Candi Borobudur, kita harus tahu what expected ketika kita berada di Candi Borobudur. Nah, itu. Kalau kita Jadi nggak, ya, Kristi? saya cukup tertarik dengan apa yang Ibu alami saat mengantarkan vaksin. Apa yang terjadi kemudian setelah Ibu menegur orang yang melakukan potong jalur gitu, Bu? Iya, mukanya malu, cengenges gitu. Tapi kan juga udah terlanjur. Saya merasa saya perlu asertif kok. Orang satgasnya aja, petugasnya, panitianya udah selalu ngomong gini. Apa dia bilang ya? Biasakan berbaris, biasakan antri, budayakan antri gitu. Terus dia begitu, ya kan? Dan giliran ada yang kayak gitu, saya juga bingung panitianya kok nggak negur gitu loh. Itu kan dia sedang melakukan unexpected behavior. Nah, tapi belum menjadi sebuah budaya yang apa ya terbentuk dengan baik gitu ya Bu ya, di Indonesia. Ketika ada yang menegur asertif, kemudian yang ditegurnya merasa malu gitu. Bahkan lebih banyak yang mungkin balik marah gitu Bu. Itu kita harus gimana di depan anak kita? Kemarin kan bukan anak ya, tapi mama saya ngomong sama mama saya, kalau memang dia malu, ya dia harus malu. Karena dia harus tahu bahwa dia tuh nggak memahami what expected hidden rules di tempat ini, bahwa dia harus ngantri, ya, untuk bisa foto di booth ini, seperti itu. Ya kalau memang dia malu, ya dia memang harus malu, karena dia melakukan unexpected behavior kok dalam konteks sosial saat ini, seperti itu. Tapi kan kita menegurnya dengan cara yang baik-baik. Kita menegur dengan cara yang tetap menghormati dia, saya bilang. Saya bilangnya gini, ini giliran mama saya. Karena kalau mau foto, antrinya dari sana, saya bilang. Dan mama saya sudah antri dari sana, sekarang giliran mama saya. Dan saya melihat Bapak langsung masuk, tidak mengantri. Saya cuma bilang kayak begitu. Pernah soalnya kejadian gitu ya Bu ya, saya pernah melihat juga ada orang tua yang asertif seperti itu terhadap orang yang memotong antrian begitu. Nah pada waktu itu saya di belakang orang tua itu, saya juga mau ngomong sebetulnya gitu, tapi orang tua ini udah duluan. Dan ternyata si orang yang memotong itu punya alasan begitu, oh saya cepet-cepet apa, akhirnya mereka beradu argumen gitu Bu. Dan sayangnya gitu si kasirnya itu juga tidak bisa ini ya, karena yang satu ini yang memotong ini jauh lebih apa ya ganas itu Bu, jadi kitanya pada diem akhirnya. Ya, kalau sampai misalnya, wah kalau saya nggak akan melanjutkan sampai konflik dengan dia. Saya cuma kasih tahu, kamu melakukan sesuatu yang unexpected, kamu tuh nggak understand hidden rules saat ini, dan kamu tidak melakukan sesuatu yang expected seperti itu. Itu aja sih masalah dia nanti. Kalau dia mau mau ngajak ribut ya nggak usah, kita cool aja. Yang penting kita sudah asertif menyampaikan. Nah, ini Bu Leli menyampaikan lagi katanya anaknya yang berumur 7 tahun mirip seperti Bu Handli. Jika melihat kejadian seperti itu yang nyalip antrian bisa langsung protes. Tapi pernah ada yang komen, anak saya katanya tidak sopan. Ini kan masih budaya ini ya Bu ya, kejadian yang sering terjadi nih. Iya, pertama kita cek. Anak kita itu menegurnya asertif atau menegur perilaku unexpected orang lain itu dengan cara yang sopan nggak? Jadi cara menegur kita perlu juga tetap menghargai dan menghormati orang yang kita tegur. Itu bagian dari kita ya, ketika kita menjadi orang yang asertif. Kalau misalnya cara kita udah sopan, cara kita sudah baik ya, dan kita masih dibilang nggak sopan, ya udah, itu bukan urusan maksudnya ya, who has the problem? Not me. I'm not the problem. He has the problem. Ya, berarti biarkan saja begitu ya orang lain melakukan hal itu, dan asalkan kita kasih pengertian sama anak kita begitu ya Bu ya. Iya, yang penting bagian kamu adalah mengatakan dengan sopan dan tetap menghargai orang yang kamu kasih tahu perilakunya unexpected itu, tetap dengan sopan, tetap dengan menghargai. Itu bagian kita. Oke. Nah, waktu kita tinggal 5 menit nih Bu. Apa yang mau Ibu tambahkan? Nah, sebenarnya masih banyak ya. Sometimes
di dalam kehidupan kita tuh melakukan unexpected behavior kok, Kristi. Dan itu expected. Nah, bingung ya. Melakukan unexpected behavior itu adalah sesuatu yang expected. Kenapa? Karena we are just human being. Ya, sometimes kita melakukan sesuatu yang unexpected itu bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari, bisa kita sengaja, bisa tidak kita sengaja. Ya, karena we are just human being kok. Kita nggak mungkin selalu melakukan expected behavior dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, so it's okay. Sometimes ketika kita melakukan yang namanya oops moment, oops gitu, maksud oops, aduh gue keliru ya, gue salah ngomong nih, aduh gue salah ya berperilaku seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya, contoh si orang tadi ya, dia kan melakukan unexpected behavior, ya akhirnya menyebabkan orang yang mengantri itu juga nggak bisa menerima perilaku dia gitu kan. Nah, ketika kita melakukan unexpected behavior, bisa nggak kita ubah menjadi expected lagi? Bisa. Ya, ketika kita melakukan oops moment, oops, aduh aku keliru nih. Langkah berikutnya adalah kita menyadari dan mengakui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang keliru, ya. Dan misalnya, oh iya maaf ya, saya tidak mengantri. Oke, sekarang saya ngantri. Nah, ketika saya bilang, oh ya maaf ya, saya nggak ngantri. Sekarang saya ngantri. Dan ketika dia melakukan itu, kan dia melakukan correction terhadap unexpected behavior-nya. Sehingga akhirnya yang darinya tadinya unexpected behavior, ketika dia mengkoreksi perilakunya, meminta maaf, dan akhirnya dia mengantri, kan akhirnya jadi expected kayak gitu. Dan orang yang tadinya awalnya kesel sama dia, ya nggak nyaman dengan perilakunya, akhirnya kan menjadi nyaman kembali gitu loh, Kristi. Jadi, so it's fine. It's okay ketika kita melakukan kekeliruan dalam perilaku kita ketika kita dalam konteks sosial, karena we are just human being. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, unexpected, kita perlu melakukan correction behavior kita, social correction behavior kita supaya menjadi expected lagi. Orang yang tadinya nggak nyaman sama kita akhirnya menjadi nyaman lagi, berpikir yang positif lagi, dan merasa nyaman lagi, thoughts and feeling-nya merasa oke lagi dengan kita, kayak gitu. Bu, pertanyaan yang sepertinya terakhir nih ya. Sampai sejauh mana orang tua bisa memahami bahwa anak ini perlu bantuan coach? Ya, kenapa keterampilan sosial itu menjadi salah satu concern saya ya? Karena pertama, sosial adalah salah satu dari aspek holistik yang perlu dikembangkan untuk well-being kehidupan manusia. Terus kemudian, salah satu penyumbang stres terbesar pada anak-anak, pada remaja, itu adalah yang berhubungan dengan relasi sosial. Bahkan mereka itu kayaknya lebih stres ketika punya masalah relasi sosial, kompleksitas pertemanan loh, daripada ketika akademik harus remedial seperti itu ya. Ciri-cirinya adalah ya ketika ya kita lihat kok kayaknya nggak punya temennya gitu, susah untuk berteman. Terus kemudian ketika dia berteman, berada dalam lingkungan sosial, kok teman-temannya kayaknya nggak ada yang get along sama dia gitu ya. Terus dia semakin menarik diri, ramainya cuma di sosial media, ramainya cuma di game online gitu ya. Nah itu mungkin ya ciri-cirinya seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan dan ini dari Ibu Iren Pardede katanya terlalu introvert. Apakah termasuk salah satu problems behavior? Oh, jadi sebenarnya introvert extrovert itu bukan bicara mengenai bisa atau tidak bisa ya, terampil atau tidak terampil secara sosial. Jadi introvert extrovert sebenarnya bicara mengenai bagaimana seseorang itu memperoleh energi untuk diri sendiri, terutama energi mental. Bagaimana seseorang merecharge baterai dirinya. Nah, orang yang introvert adalah orang yang memperoleh energi dirinya, mendapatkan energi mentalnya, merecharge baterai diri ketika dia sedang menikmati waktu dengan diri sendiri. Ketika dia sedang menikmati waktu nggak silent ya gitu. Jadi sebenarnya bukan artinya orang introvert itu langsung tidak terampil sosial, orang ekstrovert langsung terampil sosial. Karena orang ekstrovert kan senang ketemu orang, karena begitu cara merecharge energinya. Apakah ketika dia sedang bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang ekstrovert itu membuat orang lain nyaman? Belum tentu loh.
ya. Apakah ketika dia senang ngomong-omongan dia itu membuat orang lain nyaman? Belum tentu. Nah, cuma memang orang introvert kalau tidak menyadari dirinya dan mengikuti kenyamanan dirinya, akhirnya ya jadi malas ngomong gitu loh. Bukan nggak bisa ngomong sebenarnya, jadi malas ngomong karena dia lebih nyamannya diem. Jadi malas berinteraksi karena dia lebih nyamannya enjoy solitude seperti itu. Nah, kalau ngikutin kenyamanan dengan dirinya sendiri ya, nggak ngomong, kan lama-lama keterampilan sosialnya juga jadi nggak berkembang. Sebenarnya begitu sih polanya. Baik. Apabila masih ada pertanyaan, silakan boleh langsung DM Ibu Hanli ya, karena mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Tidak terasa ya. Thank you. Dan thank you. ada kegiatan apa Bu dalam minggu ke depan? Apa ya, jendela pendidikan ya, nanti lihat aja di IG saya ya, mengenai personality yang berikutnya. Oh, baik. Terima kasih banyak, Kristi pamit ya Bu ya. Ya, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye Kristi. Sampai jumpa minggu depan. Thank you semua. Bye.